Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi kita dipertemukan dalam Sabtu Teduh, di mana sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, alangkah lebih baik kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Tadi malam Kau telah menemani kami Bapa, sampai saat ini Bapa Kau masih berikan Bapa nafas kehidupan berkat yang begitu indah Bapa. Dan saat ini Bapa kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Tuntun kami Bapa, anak-anak-Mu Bapa, agar kami dapat menyerapi Bapa apa dari isi firman-Mu di sapaan pagi ini Bapa. Berkati Bapa dari awal kami membaca sampai akhir nanti Bapa, sampai kami nanti Bapa di akhir mendapatkan inti dan bisa melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Yeskiel 36 23 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-halamu. Dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Baik, tadi kita telah membaca firman Tuhan. Kemudian kita akan meresapi dari renungan ini. Beginilah isinya. Temanya pada minggu ini ialah Allah bertindak atas kehendaknya. Keadaan tertekan, terdesak, menderita, dan segala keadaan tidak menyenangkan acap kali menjadi situasi di mana orang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Bahkan tidak jarang mempersalahkan Tuhan atas keadaan buruk yang sedang menimpanya. Sebaliknya, manusia kerap lupa akan perbuatan Allah atas banyak hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi manusia. Manusia menempatkan dirinya sebagai superior atas sukacita yang diperolehnya, maka timbullah yang dinamakan kesombongan diri sendiri yang menganggap bahwa Allah tidak memiliki peran atas keberhasilan dan kesuksesan, tetapi karena kepintaran dan usaha dari manusia itu sendiri. Keadaan ini tanpa disadari membawa manusia melakukan pelanggaran, penyelewengan, karena semua yang dilakukan hanya oleh kerja keras dan hanya usaha semata. Inilah keadaan manusia yang jatuh ke dalam dosa dan membuat manusia harus dihukum atas ketidaksetiaannya kepada Allah yang sudah melihara hidup manusia. Melalui Nabi Yeskiel kita melihat bagaimana Allah menggambarkan keesaannya, bukan karena pengakuan yang berasal dari manusia, tetapi Allah sendiri yang menyatakan dirinya, akulah Tuhan, melalui kasih dan perbuatannya atas bangsa pilihannya. Itu dapat kita lihat dalam nats ini, dan membalikkan dua keadaan yang berbeda yang Allah perbuat sendiri. Allah yang membuang bangsanya, yang memperbuat sendiri. Allah yang membuang bangsanya, membuat mereka berserak oleh karena ketidaktaatan akan pelanggaran dan penghinaan kepada Allah, serta penyembahan dari berhala. Namun, keadaan itu dikembalikan oleh kehendak Allah sendiri, dan hanya Tuhan Allah yang mampu melakukannya. Dia menunjukkan kasih-Nya dengan menguduskan, menjemput, mengumpulkan, dan membawa kembali umat-Nya
ke tanahnya sendiri, bahkan memberikan rohnya kembali agar manusia hidup menurut ketetapannya. Ini memperlihatkan kepada kita tentang kekuasaan Allah atas seluruh hidup manusia dan alam ciptaannya. Akulah Tuhan, menjadi penekanan kepada manusia bahwa tidak ada Allah lain selain Tuhan Allah. Demikian juga kehancuran alam sekitar. Pandemi COVID-19 sekalipun, Tuhan tahu dan kita tidak perlu meragukan apalagi menuntut kasih Tuhan atas banyak kematian dan penderitaan oleh pandemi yang saat ini melanda. Karena Dia tahu apa yang terbaik bagi setiap umatnya dan Allah terus bekerja atas seluruh ciptaannya. Mari kita semakin menyadari melalui proses yang masih terus kita jalani. Bahkan meskipun kecanggihan ilmu teknologi mempermudah kita melakukan dan menjangkau banyak hal, membuat kita seolah-olah tidak melihat atau merasa tidak lagi memerlukan Tuhan dalam kehidupan ini. Namun, firman Tuhan adalah tetap selamanya, tidak akan berubah. Dan Allah bekerja bahkan melalui setiap peradaban dan perkembangan zaman agar kita semakin menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita satukan lagi hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala berkat kasih setiamu. Tadi kami telah mendengarkan Bapa dari renungan ini Bapa, dari kitab Yeskiel ini Bapa. Begitu banyak Bapa cerita yang bisa kami dapatkan di saat ini Bapa, dari yang telah Kau sampaikan melalui kitab Yeskiel ini Bapa. Berkati Bapa kiranya kami anak-anak-Mu ini Bapa, agar selalu rendah diri, agar selalu mengandalkan hanya dalam tangan-Mu Bapa, bukan dengan diri sendiri dan usaha sendiri Bapa. Dan selalu mengikuti apa yang Kau hendaki Bapa, agar mana Bapa yang kami jalankan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati juga Bapa segala hal yang ingin kami jalankan nantinya Bapa di pagi hari ini sampai malam harinya Bapa dan sampai selamanya Bapa. Tuntun kami Bapa agar kami selalu sesuai dengan perintah-Mu Bapa. Berkati juga Bapa dimanapun keluarga kami berada Bapa. Sertai selalu lindungi Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat teman-teman Aposo. Sampai berjumpa di renungan selanjutnya. Horas.